Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya, selamat pagi. Sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap, Bu. Baik. Siap, Bu. Saya cek dulu kehadirannya, sudah hampir 90% sudah join semua ya. Baiklah, jangan lupa sekarang on kamera dulu sebagai bukti, nanti saya screenshot di kehadiran juga. Nanti bisa di-off-kan nanti kalau teman-teman mungkin sekarang di-on-kan dulu ya. Sudah? Siap ya? Oke, saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide yang kedua, jendela yang kedua ya, tadi yang halaman pertama. Yang kedua, 1, ini yang bagian Isna Pangestuti, Ria Hastari ini ya. 1, 2, 3. Oke, sudah saya screenshot semuanya. Ada 47 mahasiswa ya yang join di kelas bulan hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan bagi yang hari ini akan presentasi juga diberikan kemudahan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kita ada 2 kelompok ya yang akan presentasi ya. Nah, untuk kelompok pertama adalah kelompoknya Mas Alif. Ya. Nah, kelompok Alif ini akan membahas tentang literasi digital. Jadi, presentasi hari ini akan bisa dibawakan oleh moderator kita, yaitu Mas Hamid Ma'ruf. Sudah hadir Mas Hamid? Belum hadir ya Hamidnya? Hamidnya belum hadir ya Mas Alif ya? Sepertinya belum, Bu. Oh iya. Kalau yang share screen bisa atau moderatornya bisa dibantu oleh kelasnya Mas Ali. Alfi bisa bantu nggak Alfi? Gimana, Bu? Untuk bantu share screen. Saya coba sebentar, Bu. Oke. Dan jadi moderator ya Alfi ya? Moderator, Bu? Ya. Sambil menunggu nanti untuk sesi tanya jawab setiap kelompok. Oh ya, sebelum tanya jawab ya, presenter dulu. Untuk presenter yang bertugas atau hari ini mempunyai andil untuk mempresentasikan tugasnya, harap di-on-kan kameranya pada saat presentasi. Itu aturan yang pertama. Yang kedua, untuk tanya jawab dilakukan setelah presentasi kelompok selesai. Bagi teman-teman yang bertanya bisa menyebutkan nama
dan NIM-nya, gitu ya. Nanti tugas moderator akan mencatat siapa yang sudah bertanya dan mempersilahkan masing-masing presenter untuk menjawab. Sudah siap, Mbak Alfi? Sebentar Bu, masih Oke. mencari. Oke, atau mungkin dikirim lagi Mas Alif? Di HP-ku. Dikirimkan lagi apanya? PPT-nya? Ke grup juga bisa. Kalau bisa dikirim ulang biar nanti Alfi nggak mencari. Kalau sudah ketemu Alfi bisa langsung on cam ya. Sudah ketemu Mbak Alfi? Belum? Baik, untuk mengefisienkan waktu, kelompoknya Alif nanti dulu berarti ya. Kita lanjut ke kelompoknya Mbak Vida dulu. Gimana Alif? Iya Bu, nggak apa-apa. Oke, sambil Baik. kamu ngirimkan PPT dulu sama Alfi ya. Baik, sekarang saya lanjutkan dulu untuk Mbak Vida. Mbak Vida. Vida udah join ya? Sudah, Bu. Untuk moderatornya? Moderatornya Nuryati, Bu. Oke. Mbak Nuryati. Mbak Nuryati? Mana Mbak Nuryati? Siap, Bu. Oke. Silahkan dimulai dari sekarang ya Mbak Nuryati ya. Baik, Bu. Untuk waktu presentasi maksimal 15 menit sampai 20 menit aja ya Mbak Vida ya. Baik, Bu. Oke. Silahkan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Wulan Tri Puji Utami MPD selaku pembimbing mata kuliah Pendidikan Keterampilan Bahasa Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini walaupun masih dalam keadaan virtual. Tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, pada hari ini saya Nuryati sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai kalimat efektif. Namun sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang akan memaparkan materinya pada hari ini. Yang pertama ada Vida Nur Aziza, yang kedua ada Muftiadi Izul Haq, yang ketiga ada Wahyuningsi, dan yang keempat ada Yulia Hasanah. Adapun susunan kegiatan diskusi yang akan kita lalui diantaranya yaitu pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang keempat penutup, dan yang kelima masukan dari Bu Wulan. Baik teman-teman, mengingat waktu yang semakin siang, langsung saja kita buka acara yang pertama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah perkuliahan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah penyajian materi. Untuk yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Bisa apa sih? Kepada kelompok 5 dipersilahkan. Dan saya minta bantuannya kepada Mbak Zaima untuk share screen karena HP saya lagi bermasalah. Oke, nggak apa-apa. Zaima, bisa dibantu ya?
Zaima? Halo, Zaima? Bisa share screen, Mbak? Atau mungkin dari kelompoknya Mbak Vida sendiri aja, nanti gantian share screen. Mbak Vida? Yang pertama presentasi pertama Mbak Vida atau siapa? Wahyu, Bu. Oh ya, berarti Vida dulu ya, share screen-nya ya. Baik, Bu. Maaf, Bu, tadi saya belum bisa share screen. Siapa ini yang ngomong ya tadi? Vida? Atau siapa? Vida, Bu. Oh, Iya, Vida. Bu. Oke. Saya belum tahu caranya ini. Oh iya. Vida bisa kirim lagi di grup. Baik, Bu. Sebentar saya kirimkan. Ada yang bisa bantu untuk kelompok yang B untuk share screen? Mbak siapa ya? Wahyuningsih bisa bantuin share screen nggak? Mohon maaf Bu, saya nggak bisa juga. Karena apa? Nggak tahu caranya. Saya presentasi. Oh, yang Mbak Wahyu yang presentasi. Oke. Nihayatul Rahimah bisa bantu share screen? Saya jawab gimana, Bu? Oke, saya aja siapa ini? Saya aja. Yang ngomong barusan siapa ya? Vina. Oke. Mbak Vina tadi, Bu. Vina, silahkan bantuin untuk share screen ya. Tapi ini tulisannya host disable partisipan gitu ya, Bu? Oh, iya, saya paham. Sebentar, saya atur ya. Sebentar, Mbak Vina, saya jadikan co-host ya. Vina Anistia kan? Iya, Bu. Oke, sudah bisa share screen sekarang. Coba. Oke, good. Udah mulai. Oke. Mungkin bisa di-enable editing, Mbak Vina. Terus setelah enable nanti slideshow-nya dari start. Ya, nah nih, udah good. Silahkan. Bisa dimulai ya kelompoknya Vida ya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Nah, apa sih itu kalimat efektif? Lanjut, Mbak. Kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat.
Nah, di dalam kalimat efektif itu memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata atau diksi yang tepat di dalam sebuah kalimat. Nah, kalimat efektif itu memiliki ciri-ciri loh, teman-teman. Ciri-ciri kalimat efektif diantaranya yaitu yang pertama adalah kesepadanan, yang kedua kehematan, yang ketiga kesejajaran, yang keempat ketegasan makna, yang terakhir adalah kelogisan. Nah, selain ciri-ciri, kalimat efektif juga memiliki syarat-syarat. Syarat-syarat kalimat efektif diantaranya yaitu yang pertama sesuai dengan IED atau ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang kedua yaitu sistematis. Yang ketiga yaitu tidak boros atau bertele-tele. Yang keempat yaitu tidak ambigu. Nah, teman-teman, di sini saya menyajikan 2 contoh kalimat efektif. Nah, yang pertama itu sekolah membagikan buku pelajaran untuk semua siswa kelas 5. Nah, apakah ini sudah efektif, teman-teman? Coba langsung respon saja. Sudah. Nah, kenapa sudah efektif? Kenapa sudah efektif? Karena tidak ada pengulangan kata. Ya, nah di situ tidak ada pengulangan kata. Pengulangan kata di situ di dalam contoh yang kalimat tidak efektif. Contohnya, sekolah membagi-bagikan buku pelajaran untuk semua siswa kelas 5. Nah, di situ terdapat pengulangan kata pada kata membagi-bagikan. Nah, untuk menjadi sebuah kalimat efektif, maka kata membagi-bagikan itu diganti oleh kata membagikan. Baik, untuk contoh yang kedua yaitu Fitri giat belajar untuk ujian. Itu sudah termasuk kalimat efektif. Nah, contoh kalimat yang tidak efektifnya yaitu Fitri sangat giat belajar demi untuk ujian. Kenapa kalimat itu dikatakan tidak efektif, teman-teman? Siapa yang tahu? Karena pemborosan kata. Iya, karena pemborosan kata. Di situ ada kata untuk dan demi. Jadi, kita harus menggunakan salah satu dari kata tersebut, yaitu untuk. Nah, untuk kesepadanan dan kesatuan akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang kesepadanan dan kesatuan. Kesepadanan dan kesatuan dalam kalimat dihasilkan dari keseimbangan dan kesesuaian antara gagasan dan struktur bahasa yang dipergunakan. Struktur kalimat yang baik minimal harus memiliki unsur-unsur subjek dan predikat. Bentar, ini yang presentasi yang kedua siapa? Yang presentasi yang kedua ini Mbak siapa ya? Tadi yang pertama Mbak Wahyu kan? Iya, Bu. Ini Mbak siapa? Yang kedua. Mbak Yulia Hasanah. Oke. Sempat putus-putusnya. Oke. Sinyal, Bu, soalnya. Baik, nggak apa-apa. Yulia bisa, nggak usah pakai on cam, nggak apa-apa biar nggak terlalu berat. Yulia. Halo Yulia, masih dengar Bu Wulan? Yulia mungkin lagi ini ya. Daerahnya Yulia mati listrik, Bu, sama susah sinyal. Oh, ya Allah. Ya, mati listrik. Baik, bisa bagian Yulia dilewatin dulu atau
dibantu oleh Mbak Wahyu dulu, yuk. Bagiannya Yulia ya. Baik, Bu. Mbak Nah, Wahyu dulu aja. iya, Bu. Baik, teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kesepadanan dan kesatuan. Nah, di sini kesepadanan dan kesatuan dalam kalimat merupakan suatu kalimat yang dihasilkan dari keseimbangan dan kesesuaian antara gagasan dan struktur bahasa yang dipergunakan. Struktur kalimat yang baik minimal harus memiliki unsur-unsur subjek dan predikat. Lanjut, Mbak. Nah, di sini terdapat unsur-unsur di dalam sebuah kalimat, yaitu Mbak Yulia sudah, Bu. Oke. Yulia, Mohon maaf sebelumnya. nggak apa-apa. Ya, Bu. permisi Maaf ya. ya, Bu. Oke, lanjutkan dulu yuk Yulia yuk. Iya. Oke. Unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah kalimat itu ada 4. Yang pertama adalah subjek atau S, yang kedua predikat atau P, yang ketiga objek atau O, yang keempat adalah keterangan atau K. Keterangan sendiri itu dibagi atas 6, yaitu keterangan tempat, kedua keterangan cara, ketiga keterangan tujuan, keempat keterangan alat, yang kelima keterangan waktu, yang terakhir keterangan penyerta. Subjek sendiri itu adalah di dalam sebuah kalimat, subjek, pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Subjek pada umumnya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda. Contoh, budi, gajah, anggrek, sekolah, dan lain-lain. Predikat. Predikat sendiri adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Predikat biasanya merupakan kata-kata kerja. Contohnya, memasak, bermain, menyanyi, dan lain-lain. Objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Sama seperti subjek, objek dapat berupa kata-kata benda, misalnya ayah, harimau, pakaian, dan lain-lain. Untuk keterangan itu sendiri adalah menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Nah, untuk contoh-contohnya ini ada 3. Yang pertama adalah ayah sedang membaca koran di teras rumah. Yang kedua, Susi menanam pohon mangga bersama kakeknya. Yang ketiga, polisi menangkap pengedar narkoba di Jakarta. Nah, teman-teman mungkin ada yang bisa bantu di mana letak SPOK-nya? Ayah subjek. Ayah subjek, sedang membaca predikat, koran objek, di teras rumah keterangan. Ya, benar. Yang nomor 2, siapa yang mau bantu? Saya, Ya, silakan. Susi subjek, menanam predikat, pohon mangga objek bersama kakeknya keterangan. Ya, yang nomor 3 silakan. Polisi subjek menangkap predikat, pengedar narkoba objek di Jakarta keterangan. Ya, benar sekali teman-teman. Makasih ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya Fida akan menjelaskan tentang kesejajaran dan penekanan. Sebelumnya saya akan menjelaskan
yang kesejajaran dulu. Nah, kesejajaran ini merupakan ciri-ciri kalimat efektif tadi seperti yang dijelaskan Mbak Wahyu sebelumnya, bahwa ini merupakan ciri-ciri kalimat efektif. Nah, kesejajaran itu apa sih yang dimaksud? Nah, yang dimaksud dengan kesejajaran itu adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, jika kata kerja, harus kata kerja semuanya. Jika kata benda, harus kata benda semuanya. Pokoknya terdapat unsur-unsur yang sama derajatnya. Begitu. Selanjutnya ada contohnya nih. Rumah kakek berdebu dan mengandung pasir karena kemarau panjang. Nah, apakah kalimat tersebut sudah tepat? Nah, jika belum, mengapa gitu ya? Mengapa kok sudah tepat? Nah, di dalam kalimat ini ada dua permasalahan, yaitu berdebu dan mengandung pasir. Nah, bukankah itu tuh merupakan sama-sama imbuhan gitu ya? Mengapa imbuhan? Mengapa kurang tepat? Karena tidak efektif pada kata yang mengandung pasir. Dan ini lebih baik ketika kita ganti berpasir. Ganti berpasir sehingga susunan kalimatnya begini. Rumah kakek berdebu dan berpasir karena kemarau panjang. Nah, ini sudah sejajar ya, karena yang sebelumnya tadi kan ada berdebu. Nah, tidak efektif nanti kalau kok bisa mengandung pasir gitu ya. Lebih efektifnya berpasir gitu, sama-sama ada bernya. Jadi akan lebih efektif. Selanjutnya, Mbak Vina. Nah, selanjutnya adalah penekanan. Penekanan ini juga sama, tadi ciri-ciri kalimat efektif ya, sebuah kalimat efektif. Nah, penekanan itu apa? Penekanan dalam kalimat adalah upaya pemberian aksentuasi. Nah, aksentuasi itu apa? Suaranya Mbak Fida. Kok nggak ada suaranya Mbak Fida? Teman-teman dengar suara Mbak Fida nggak? Tidak. Tadi sempat kepencet mungkin ya, Fit. Coba Fida. Tidak. Halo Fida. Lempar apa ya mungkin? Oke, Mbak Wahyu. Lanjutkan dulu Mbak Wahyu. Ya, baik Bu. Teman-teman, kita akan bahas tentang penekanan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Fida tadi ya. Nah, apa sih itu penekanan dalam kalimat? Nah, penekanan dalam kalimat adalah upaya pemberian aksentuasi atau pementingan, pemusatan perhatian pada salah satu bagian kalimat. Lalu, cara untuk penekanan kata bagaimana sih? Nah, caranya yaitu yang pertama, dengan mengubah posisi kata dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di awal kalimat. Terus yang kedua, yaitu menggunakan partikel lah, pun, dan kah. Terus yang ketiga, yaitu menggunakan repetisi atau pengulangan. Kemudian, yang keempat, yaitu menggunakan pertentangan. Yang kelima, menggunakan kata keterangan atau memang, apalagi, bahkan. Terus yang selanjutnya, menggunakan kontras makna. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan bentuk pasif. Lanjut Mbak Vina. Nah, untuk kehematan akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu kehematan. Apa sih kehematan itu? Salah satu unsur penting dalam membentuk kalimat efektif adalah prinsip kehematan kata. Kehematan kata berarti menghindari pemakaian kata yang tidak perlu agar tidak sia-sia. Bagikan mengambil nasi yang terlalu banyak, kemudian membuang sisanya. Prinsip untuk membentuk suatu kalimat yang hemat kata, yaitu yang pertama adalah hindari subjek yang berulang dalam sebuah kalimat. Dalam PPT disebutkan ya, itu contoh salah. Pagi ini ayah tetap berjualan di pasar meskipun semalaman ayah demam. Kata ayah itu terdapat 2 kali dalam kalimat tersebut. Yang benar yaitu pagi ini ayah tetap berjualan di pasar meskipun semalaman demam. Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu hindari penggunaan hiponim bersamaan dengan hipernim dalam satu kalimat. Jalan raya di akhir pekan sungguh lenggang hari. Hanya sedikit kendaraan, mobil, dan motor yang melintas. Cukup kendaraan saja atau mobil dan motor. Tidak usah kedua kata tersebut dimasukkan ke dalam satu kalimat. Slide berikutnya, Mbak. Yang ketiga yaitu hindari penggunaan sinonim dan kata atau lebih dalam sebuah kalimat. Contoh ya ini, contoh yang salah. Kulit anak perempuan itu begitu kusam karena sejak dari kecil ia tak pernah suka makan sayur. Kata sejak dan dari itu adalah sinonim. Jadi cukup sejak kecil ia tak pernah suka makan sayur, itu sudah cukup ya, teman-teman. Dan yang keempat yaitu hindari upaya menjamakkan kata secara berlebihan. Para petani-petani sedang sibuk menanam padi dengan hati yang gembira. Ada beberapa kata yang sudah bermakna jamak. Ya, misal seperti itu ya, petani itu sudah bermakna jamak, para itu juga sudah bermakna jamak, kemudian segerombolan atau banyak itu sudah bermakna jamak. Jadi tidak usah 2 kali dimasukkan ke dalam suatu kalimat. Yang berikutnya yaitu yang kelima, hindari penggunaan kata kepemilikan berulang kali dalam sebuah kalimat. Contoh yaitu Tony sedang menyambar buku catatannya yang tergeletak di meja belajarnya sebelum berangkat ke kampus. Cukupnya di depan atau di belakang. Dan yang keenam, hindari penggunaan kata berulang dalam satu kalimat. Seperti itu. Yang saya garis merah itu adalah kalimat yang berulang dalam sebuah paragraf. Cukup satu saja dalam sebuah paragraf. Menguasai bahasa asing adalah sebuah keterampilan yang mutlak dimiliki oleh manusia masa kini. Di era globalisasi, keterampilan bahasa asing menjadi nilai plus bagi para pelamar kerja. Keterampilan bahasa asing sangat membantu kita, seorang karyawan harus menghadapi klien yang berasal dari luar negeri. Slide berikutnya, Mbak. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan ya bagi teman-teman. Tolong apabila ada yang bisa menjawab, langsung tunjuk tangan atau langsung boleh open kamera dan open mic. Siap. Baik, Bu Bulan. Ini adalah kehematan kata, yaitu
Bibi sangat senang menyulam kain bermotif bunga mawar, anggrek, dan anyelir. Dan yang kedua, yang B, Bibi sangat senang menyulam kain bermotif mawar, anggrek, dan anyelir. Teman-teman, siapa yang bisa menjawab? B. Norin Arisandi izin menjawab. Ya, tadi siapa ya, Mas Alif? B, Mas, menurut saya. Oh ya, benar. Ya, Mbak Norin nanti ya. Ini ada satu lagi kuis. Karena sudah dijawab oleh Mas Alif. Carilah kesalahan dalam kalimat berikut. Nah, coba yang bisa menjawab, atau Mbak Norin tadi yang katanya ingin menjawab, tolong dibantu ya, saya ini. Akhir-akhir ini aku kesulitan berkonsentrasi meskipun tubuhku berada di kelas, tapi hatiku dan pikiranku berada jauh di luar sana. Coba Mbak, cari kesalahan dalam kalimat berikut. Ini curhat ya. Nanti izin menjawab. Oh ya, Mbak Norin. Yang berkonsentrasi itu harusnya konsentrasi. Ini seperti yang nomor 5 tadi ya, yang kepemilikan dalam sebuah kalimat. Jadi itu yang benar adalah ku. Ku itu cukup di akhir kata saja, Kak. Itu kan ada 3 ya, teman-teman. Aku kesulitan berkonsentrasi meskipun tubuhku itu cukup tubuh saja. Kemudian hatiku itu cukup hati, dan pikiranku, nah, yang ditaruhku itu di akhir kata itu saja. Jadi yang benar seperti ini. Akhir-akhir ini aku kesulitan berkonsentrasi meskipun tubuh berada di kelas, tetapi hati dan pikiranku berada jauh di luar sana. Slide berikutnya, Mbak. Kemudian yaitu kevariasian. Variasi kalimat atau sering dikenal sebagai parafrasa. Parafrasa adalah mengubah kalimat baik susunan maupun kata-kata yang digunakan menjadi bentuk kalimat yang baru tanpa mengubah maksud atau pengertian dari kalimat tersebut. Macam-macam variasi kalimat. Yang pertama yaitu variasi dalam pembukaan kalimat. Ada beberapa kemungkinan untuk memulai demi keefektifan, yaitu dengan variasi pada pembukaan kalimat. Variasi dalam pembukaan kalimat, sebuah kalimat dapat dimulai dengan beberapa pilihan. Yang pertama yaitu mungkin dimulai dari frase keterangan, kemudian yang kedua frase kerja, yang ketiga frase kerja atau partikel penghubung. Dan yang kedua yaitu variasi dalam pola kalimat. Untuk keefektifan kalimat dan untuk menghindari suasana monoton yang dapat menimbulkan kebosanan, pola kalimat bisa diubah subjek, predikat, objek, dapat diubah menjadi predikat, objek, subjek, atau sebaliknya, ya intinya dibolak-balik seperti itu ya. Dan yang ketiga yaitu variasi dalam jenis kalimat. Variasi dalam jenis kalimat untuk mencapai keefektifan sebuah kalimat berita atau pertanyaan dapat dikatakan dalam kalimat tanya atau kalimat perintah. Dan yang terakhir yaitu variasi bentuk aktif dan pasif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ke moderator.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Mufti. Baiklah teman-teman, kita pecah. Marilah kita berikan aplaus yang sangat meriah. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan. Tolong didengarkan baik-baik ya. Yang pertama, kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan satu sesi. Setiap sesi kami buka 2 pertanyaan dan setiap pertanyaan kami berikan 2 sanggahan. Yang kedua, waktu tanya jawab kami batasi selama 15 menit. Untuk audiens yang ingin bertanya, boleh menyalakan mikrofonnya serta on cam atau bisa yang mungkin terkendala sinyal bisa langsung chat lewat kolom komentar dan sertakan nama lengkap dan NIM-nya. Selama proses diskusi berlangsung, audiens diharapkan untuk tenang, dan yang saya tunjuklah yang dapat berbicara. Apakah sudah paham teman-teman dengan peraturannya? Paham. Sudah, Mbak Nuryati. Oke. Untuk sesi tanya jawab yang pertama, saya persilahkan kepada audiens yang ingin bertanya. Silakan. Saya Norin Erizandi bertanya. Silakan Norin. Oke, silakan Mbak Norin. On cam nggak, Norin? Baik, Kak. Boleh di on cam ya Mbak Norin? Baik, Mbak Nuri. Oke, sip. Pertanyaannya, apakah kalimat efektif harus mempunyai subjek yang berada di awal kalimat? Lalu bagaimana jika predikat berada di awal kalimat? Bisakah dikatakan kalimat efektif? Terima kasih. Kelompok 1. Baik, terima kasih Mbak Norin atas pertanyaannya. Untuk kelompok 5, apakah mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu nih? Saya langsung menjawab aja nih. Oke, silakan Mbak Wahyu. Apakah Saya sudah paham dengan pertanyaannya, Mbak? Ya, sudah. Jadi, langsung menjawab ya. Jadi, suatu kalimat efektif itu ada syaratnya kan tadi. Nah, syaratnya itu salah satunya yaitu sistematis. Jadi, sistematis itu tidak boleh tumpang tindih. Jadi, harus urut subjek, predikat, objek. Seperti itu, Mbak. Oh, baik. Terima kasih, Mbak Wahyuningsi. Apakah Mbak Norin sudah paham dengan jawabannya Mbak Wahyuningsi? Sudah. Terima kasih. Kelompok 1. Dan Mbak Nuri. Oke, pertanyaan yang kedua. Saya Mbak Rosbella izin bertanya. Oke, silakan Mbak Bella. Bisa di-on-kan kameranya, Bel? Kalau terkendala sinyal ya udah nggak apa-apa. Yuk, langsung bertanya. Monggo Mbak Bella langsung bertanya. Maaf Bu, keluar sendiri. Ya, udah nih, udah. Ya. Jelaskan di situ bahwa keterangan itu kan ada banyak, ada keterangan waktu, suasana, dan tempat, dan lain-lain. Nah, di situ itu tadi kan ada contoh kalimat Susi menanam pohon bersama kakeknya. Nah, kalau bersama kakeknya itu termasuk jenis keterangan apa? Oke, terima kasih kepada Mbak Bella yang telah bertanya. Kelompok 5, boleh dong langsung dijawab. Baik, Siapa saya yang mau menjawab? Oke, Mbak Bida, kami persilakan. menjawab. Tadi kan bersama kakeknya begitu ya. Bersama kakeknya itu merupakan juga keterangan karena jenis keterangan ini banyak sekali macamnya. Ada keterangan alat, cara, waktu, tempat, suasana, dan lain-lain. Nah, yang bersama kakeknya ini
adalah menjelaskan keikutsertaan atau kesertaan nanti ke sebuah kalimat gitu loh, suatu aktivitas atau sikap. Nanti misalnya bisa dengan siapa, bersama siapa gitu. Jadi itu merupakan keterangan kesertaan. Itu mungkin Mbak Bella, terima kasih. Oke, Mbak Bella, apakah sudah paham dengan jawaban Mbak Fida? Paham, Mbak. Halo Mbak Bella. Mungkin ada tambahan dari kelompok 5 atau dari Ibu Wulan? Baik. Untuk Terima pertanyaan-pertanyaan ya. Untuk tambahannya nggak perlu dulu, sudah cukup. Sekarang bisa ditutup dulu ya, Nuryati ya. Satu sesi aja. Ya Bu. Demikian tadi diskusi dari kelompok 5. Mari kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat banyak kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Teman-teman, sebelum saya tutup, ada sedikit pantun, mungkin sudah sangat familiar. Pantunnya seperti ini. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Jika ada yang kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Undur man qala wala tandur man qala, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepenuhnya saya kembalikan kepada Bu Wulan. Baik, terima kasih Mbak Nuryati. Oke, terima kasih ya untuk kelompoknya kalimat efektif. Ini kelompok kalimat efektif yang sudah memberikan materinya hari ini. Luar biasa sekali, Bu Wulan. Sebelum masuk ke materinya, seperti biasa, karena kita materinya juga keterampilan bahasa Indonesia, jadi penampilan presenter juga moderator akan mendapatkan nilai. Ada penilaian unjuk ya, penilaian penampilan pada saat presentasi, begitu. Untuk kelompok 5 ini ada Mas Mufti, Mbak Wahyu, Fida, dan Yulia. Terlepas dari adanya jaringan yang tadi keluar masuk dan sebagainya, luar biasa sekali presentasinya ya hari ini ya, bagus. Dari slide-nya juga menarik. Cakupan materi yang disampaikan juga sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Sesuai dengan kisi-kisi yang indikator yang telah saya berikan. Terima kasih kelompok 5. Dan ini bisa menjadikan contoh ya untuk kelompok yang lain bahwa ingat, pada saat menjelaskan kita harus lebih komunikatif. Dilihat ya tadi Mas Mufti, Mbak Wahyu, Mbak Fida, Mbak Yulia juga komunikatif dengan teman-teman. Walaupun kita via daring tapi tetap komunikatif. Coba teman-teman, menurut teman-teman yang salah yang mana? Gitu. Apalagi yang paling menarik tadi contohnya Mas Mufti ya, bisa teman-teman juga pakai contoh yang lucu-lucu kayak gitu. Walaupun badannya di sini, walaupun badan saya di sini, tapi konsentrasi dan pikiran saya ada di dunia lain gitu. Jadi itu benar-benar semoga bukan curhat ya Mas Mufti ya. Semoga belajar tetap semua fisik dan batinnya ada di sini. Kita belajar semua gitu ya. Nah, ini bagus juga ya. Kelompok ini menggunakan contoh-contoh yang menarik. Jadi orang audiens tuh jadi tertarik untuk menjawab. Teman-teman audiens yang lain juga luar biasa ini kelas ini bisa memberikan tanggapan. Pokoknya kalau memberikan tanggapan jangan takut untuk salah. Salah tidak apa-apa karena di sini terjadi proses pembelajaran kan? Belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu. Gitu ya. Jadi saya memberikan apresiasi kepada kelompok 5 yang sudah memberikan materinya dengan luar biasa. Jadi prinsipnya kalau dengan bulan kuliahnya jangan hanya presentasi baca slide. Tidak boleh ya. Kita harus menjelaskan slide itu. Namanya aja PowerPoint ya. Power, ada kekuatannya. Jangan hanya baca tulisan, tapi dijelaskan. Dan juga buat hubungan komunikasi antara audiens dan juga presenter. Itu terima kasih untuk kelompok 5 luar biasa.
Selanjutnya, untuk penampilan moderator, tidak usah dipungkiri lagi ya, Mbak Nuryati sudah luar biasa. Ada aturan yang sudah disampaikan, juga luar biasa sekali menghandle keberlangsungan presenter atau keberlangsungan presentasi pada hari ini. Terima kasih Nuryati, luar biasa sekali. Nggak usah dipungkiri nih. Semoga besok bertambah lagi keterampilannya ya. Lebih kalau untuk confidence pasti sudah confidence menurut saya ya. Tinggal besok mungkin di acara yang lebih besar-besar lagi dicoba, karena pembelajaran yang paling terasa itu adalah saat kita melakukan sesuatu. Jadi pengalaman, experience is more important. Jadi pengalaman itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Terima kasih ya Mbak Nuryati sudah sudah menghandle presenter atau kelompok 5 ini dengan bagus. Jadi keberlangsungan diskusi bisa hidup sekali. Ada juga pantun-pantun yang diberikan, jadi menarik ya. Mungkin bisa dijadikan contoh teman-teman besok ya kalau yang dapat jatah jadi moderator. Oke, untuk materinya sudah sesuai sekali. Jadi hari ini kita memang membahas tentang kalimat efektif. Nah, apa sih tujuannya? Kenapa sih kita harus belajar kalimat efektif? Kita selalu berhadapan dengan namanya karya ilmiah. Teman-teman buat makalah. Lalu teman-teman berkutat di dunia pendidikan yang menekankan anti plagiasi. Nah, rata-rata teman-teman yang pada saat masih belajar itu ambilnya dari blog-blog gitu ya, asal di copy. Nah, semoga dengan pembelajaran kalimat efektif ini jadi tahu bahwa ciri-ciri kalimat efektif itu nggak hanya sesuai EYD saja, tapi sistematis, tidak bertele-tele, tidak ambigu. Nah, ada karakteristiknya juga kan tadi ya, kesimpulannya hari ini bahwa kalimat efektif tidak hanya sesuai EYD saja, tapi sistematis, tidak bertele-tele, tidak ambigu, gitu ya. Terus selain itu ada ciri-ciri yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 5. Yang pertama ada kesepadanan, kehematan, kesejajaran, ketegasan makna, dan kelogisan. Itu bisa menambah materi teman-teman. Nanti bisa jadi bekal ketika menyusun karya ilmiah. Tidak hanya skripsi saja, tapi dimulai dari hal-hal yang paling mudah, misal membuat laporan, membuat makalah, membuat paper. Biasanya dengan bulan kan kita mereview jurnal nanti gitu ya. Gunakan kalimat efektif. Memang tidak mudah karena harus butuh proses pembelajaran pada saat buat dulu. Salah tidak apa-apa. Dicoba mana saya sering salahnya gitu ya. Karena banyak teman-teman itu yang misal contoh kalimat efektif yang teman-teman sering terlewat itu misal buat satu paragraf gitu ya. Ingat kalimat itu kan ada subjek dan predikat tadi. Subjek itu bisa di belakang atau di depan karena tergantung kalimatnya aktif atau pasif seperti pertanyaan dari Mbak Norin tadi. Nah, ada kebanyakan mahasiswa tuh seperti ini buatnya. Mereka membuat kalimat satu paragraf, satu alinea. Kalimat itu kan dari huruf kapital ya. Nah, dia membuat kalimat itu panjang. Pendidikan di Indonesia sudah sangat baik karena apalagi ditambah dengan generasi Indonesia yang membutuhkan pendalaman pendidikan karakter. Tulisannya panjang. Titiknya di terakhir tik, jadi ada 5 kalimat, 5 baris, ada titiknya. Nah, itu sering salah. Teman-teman seringnya taunya itu satu alinea. Padahal ketika awalnya huruf kapital, titiknya di paling bawah, otomatis itu adalah baru satu kalimat. Gitu ya. Jadi belum tentu dilihat dari barisnya, enggak. Dilihat kalau paragraf itu satu alinea itu minimal 3 sampai 4. Jadi tolong diamati bahwa satu kalimat itu tandanya apa? Ya huruf kapital dan titik. Gitu ya. Itu yang kadang sering teman-teman masih belum teliti. Semoga Mas dan Mbak ini bisa belajar. Memang belajarnya memang tidak mudah seperti membalikkan tangan ya, tapi pelan-pelan insya Allah jika kita tekun nanti kita bisa belajar bersama. Gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi teman-teman?
Sepertinya enggak ya, sudah dibahas tadi. Nah, untuk materi kalimat efektif, Bu Wulan akan memberikan tugas supaya memperdalam materi ini. Tugasnya adalah nanti saya akan memberikan sebuah kasus, sebuah teks, bisa paragraf atau teks begitu ya. Nanti teman-teman menganalisis bagian mana yang termasuk kalimat tidak efektif. Lalu benahi kalimat itu. Ada teks, nanti pilih yang kalimat efektif, yang tidak efektif yang mana. Setelah itu benahi, buat atau rubahlah menjadi kalimat efektif. Gitu ya. Nah, tugasnya akan Bu Wulan upload di LMS atau di Google Classroom kita. Nanti insya Allah nanti malam, gitu ya. Nanti malam karena tugasnya akan dikumpulkan 2 kali 24 jam. Jadi masih ada waktu buat teman-teman tidak usah tergesa-gesa. Gitu ya. Baik, sebelum Bu Wulan tutup, Bu Wulan akan merangkum dulu tentang kalimat efektif. Ingat, kalimat efektif tidak hanya dilihat dari EYD-nya saja, tapi sistematis, tidak bertele-tele, tidak ambigu. Gitu ya. Lalu ada beberapa ciri yang tadi sudah dijelaskan. Ada ciri kesepadanan, kehematan, kesejajaran, ketegasan makna, dan kelogisan. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman pada hari ini. Semoga bisa menambah manfaat, terutama khususnya thank you spesial untuk kelompok 5 dan Mbak moderator, Mbak Nuryati. Semoga nanti atau besok kelompok selanjutnya lebih baik lagi. Begitu ya, Bu Wulan tutup perkuliahan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Salam Bu. Terima kasih. Bu.